satu, oh iya ibu tuh udah KB-nya ini tapi kita jelaskan semuanya, baru nanti pasien sendiri akan memutuskan dia akan menggunakan alat kontrasepsi apa itu setelah kita jelaskan. Nah makanya untuk kita bisa menjelaskan maka kita harus tahu dulu tentang minimal jenis-jenis kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau kita tidak tahu kelebihan dan kekurangan dari alat ini, gimana kita mau jadi bagaimana kita bisa mengarahkan dan memilih pasien untuk memilih salah satu alat kontrasepsi gitu. Karena alat kontrasepsi itu banyak gitu, dan itu tergantung satu usianya berapa si pasien, apakah dia punya kelainan atau penyakit tertentu, sehingga dia tidak bisa menggunakan salah satu KB yang sifatnya hormonal gitu. Ya itu bisa ini lembar balik. Kalau ini lembar balik ini apa? Kalau lembar balik ini kalau misalkan kadang-kadang kan kita ada teori yang lupa gitu. Kalau lembar balik ini kita bisa lihat sini. Itu lembar balik. Nih, kalau poster kan kita kelihatan kalau melihat gini ya kalau poster. Kalau lembar balik nggak begitu. Ini nggak begitu. Apa namanya? Lebih enak gitu loh dibanding kelebihannya itu. Terus nah pada saat kita konseling keluarga berencana itu kan adalah suatu metode untuk membatasi kelahiran ya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk membatasi kelahiran ini gitu ya. Yang pertama ada yang hormon, ada yang non hormonal. Itu kalau jenis-jenis alatnya nanti kita bisa ini. Cuma yang intinya adalah dua itu, gitu ya. Ada yang hormon, ada yang non hormonal. Dan nanti yang hormon itu ada beberapa jenis, yang non hormonal juga ada beberapa jenis. Tetapi pada saat kita akan melaksanakan konseling, ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada pasien menyangkut untuk pemilihan ini, untuk penggunaan. Bukan pemilihan ini ya, untuk penggunaan alat kontrasepsi gitu ya. Yang paling harus kita tanyakan adalah apakah pasien itu dalam keadaan hamil atau tidak. Itu yang paling. Nah, untuk tahu bahwa si pasien ini hamil atau tidak, paling nggak ada 6 pertanyaan yang harus kita sampaikan. Yang pertama, apakah si ibu apakah ibu memiliki bayi kurang dari 6 bulan dan masih menyusuinya eksklusif ya, jadi tidak ditambah ASI tapi eksklusif 6 bulan dan pantang bersenggama. Tahu senggama? Tahu ya? Ada yang nggak tahu? Karena kemarin ada yang nggak tahu. Nggak apa-apa, ini kita lagi konteksnya lagi belajar, jangan kemana-mana gitu. Jadi kalau bersenggama itu adalah berhubungan antara suami istri ya, itu. Jadi apakah si ibu ini memiliki bayi kurang dari 6 bulan dan menyusui secara eksklusif dan pantang senggama gitu ya. Terus kedua, karena kalau misalkan ternyata si ibu sudah bersenggama, berarti ada resiko ya gitu, walaupun dia eksklusif gitu. Terus apakah ibu pantang senggama sejak haid terakhir? Jadi misalkan si ibu teh mens, misalkan mens udah lewat, udah mensnya udah berhenti, dari berhenti sampai kan saat ini misalnya kita mau ber-KB, apakah si ibu pantang senggama atau tidak? Itu yang harus kita pertanyakan. Terus apakah klien ini baru memiliki bayi kurang dari 4 minggu, baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu, artinya jadi si ibu masih dalam masa nifas. Karena nifasnya apa? Masih ingat nggak? Nifasnya apa? Postpartum itu apa? Nifasnya postpartum ya? Postpartum itu apa? Masih ingat nggak? Setelah melahirkan sampai 40 hari. Iya, 40 hari sampai 40 hari atau 6 minggu. Nah, masih kok di bawah.
angin tuh jika tumpuk iya kolot itu jika kolot wae mun kolot mah teu naon ibu jika ibu banyak tumpuk nu iya kadelet nu itu gitu. Karena masih jadi otaknya sinapnya udah berkurang ibu mah, kalian mah harusnya sinapnya justru lebih dibentuk set gitu, banyak cabangnya tuh yang jadi yang pintar itu berarti sambungannya banyak, bukan sel otaknya yang banyak tapi sambungannya yang banyak. Terus apakah kalian apakah ibu head terakhir dimulai 7 hari terakhir gitu. Jadi maksudnya teh head terakhir teh jadi berarti si ibu teh kadang-kadang ada yang masih head kemungkinan gitu, karena kan artinya si ibu belum masuk masa subur gitu kalau 7 hari di head terakhir teh, karena perhitungan head itu adalah hari pertama kita begitu keluar, kayak itu perhitungannya. Jadi kalau kita mau menghitung kita kemungkinan head lagi tanggal berapa, nah yang dilihat bukan akhirnya tapi hari pertama headnya. Misalkan kita tanggal 28, nanti bulan depan juga tanggal 28 lagi, yang bagus kan begitu. Itu tergantung siklusnya itu. Terus apakah kalian keguguran 7 hari terakhir? 7 hari terakhir itu si pasien pernah keguguran atau tidak? Terus apakah kalian menggunakan kontrasepsi efektif tidak gitu kontrasepsinya? Siapa tahu si ibu teh minum KB tapi kadang minum kadang itu gitu. Jadi apakah dia konsisten dengan KB-nya atau tidak, itu yang harus kita tanyakan. Kalau salah satu ada yang tidak, jawabannya harusnya ya semua gitu ya. Berarti harusnya tidak semua gitu. Kalau ada yang ya, berarti si ibu bisa ditunda hamilnya KB-nya atau diperiksa dulu tes kehamilan gitu. Kalau misalkan ternyata si ibu, apakah ibu sedang hamil sedang menyusui 6 bulan, tidak gitu misalkan, berarti ibu jadi sebelum dipasang itu untuk menentukan dia hamil atau tidak, maka dia harus diperiksa dulu tes kehamilan gitu. Kalau ada beberapa alat kontrasepsi, ada kontrasepsi yang dipasang pada saat ibu sedang haid. Yang harus dipasangnya itu masih bukan karena ya satu, kalau sedang haid sudah jelas bahwa si ibu tidak hamil. Yang kedua, pada saat pemasangan itu porcio dalam keadaan terbuka, sehingga si dokter kalau mau memasang itu lebih mudah gitu. Dan ke ibunya pun akan minimal nyerinya. Nah kalau yang tidak haid, jadi harus dijepit si porsionya, itu kan lumayan buat ibunya rada mulus dikit sih, tergantung gitu, karena kalau masalah nyeri itu mah subjektivitas masing-masing, jadi setiap orang akan berbeda responnya gitu ya. Nah ini seperti yang di sini nih di daftar deliknya, bahwa alat dan bahannya itu formulir informed consent, terus lembar balik nih, lembar balik dan kartu peserta KB. Jadi si pasien itu biasanya selalu membawa kartu peserta KB kalau yang sudah lama, tapi kalau yang baru mah nggak akan bawa obat KB gitu. Jadi kartu KB karena dia pasti belum punya gitu. Terus langkah tindakannya, yang pertama mengucapkan salam, sambut kalian dengan ramah. Jadi assalamualaikum ibu, bangga silakan ibu duduk, apa kabar kepada Ani gitu, biasa kayak orientasi biasa. Terus ajak kalian bicara untuk membina hubungan baik dengan dengarkan kalian secara aktif. Jadi kalau mendengarkan kalian secara aktif itu gini, kan ada yang mendengarkan pasif, hayo nggak ada mungkin, tapi tidak pernah direspon. Jadi kalau aktif mah mendengarkan tapi direspon. Terus berikan perhatian sepenuhnya kepada klien dan berbicara di tempat yang nyaman serta terjamin privasinya. Karena masalah ini, yuk kita aja belajar aja bingung kan ditanya tahu nggak senggama gitu, itu kan privasi ya. Itu kalau kita mau konteksnya dalam belajar, makanya kita masih bebas. Maksudnya kalau selama konteksnya itu belajar, apapun yang kita pelajari itu tidak menjadi harusnya tidak menjadi masalah. Misalkan kita belajar tentang seksiologi gitu ya, itu kan nggak masalah karena konteksnya belajar gitu. Terus
setelah itu cek identitas klien dan tanyakan kebenaran apa yang perlu dibantu serta jelaskan pertanyaan apa yang jadi apa yang ibu inginkan gitu dari pertemuan ini gitu. Nah setelah itu tanyakan kepada pasien tentang informasi tentang dirinya. Jadi mulai dari ibu usianya berapa gitu, terus pengalaman ber-KB-nya apa gitu, terus ada keluhan nggak dengan KB, misalkan si ibu ternyata oh saya belum pernah gitu, oh, oke gitu. Terus bagaimana, apakah ada kebutuhan si ibunya, apakah saat ini si ibu sedang, misalkan ada yang kadang-kadang apalagi yang ibu-ibu yang udah usianya udah di atas 40, dia masih kemungkinan hamil masih ada, tetapi kadang-kadang gangguan hormonal sudah terjadi sehingga kadang-kadang ibunya mengeluh, saya tuh sering keplek bu gitu, itu kadang bisa masuk. Terus tujuan kepentingan, atau misalkan ternyata si ibu lagi ada, karena dia punya penyakit kista atau tumor di rahim, ya itu kita berusaha untuk menanyakan kepada ibu gitu. Tapi minimal kita tanya, ibu kalau men suka nyeri tidak, itu harus ditanyakan. Kalau ternyata si ibu, saya memang bu kalau men teh nyeri banget gitu kan, biasanya kalau yang ditakutkan adalah ada sekunder dari itu, dysmenorrhea itu sekunder yang disebabkan oleh misalkan kista. Kalau kalian kan kering ya, ada yang suka dysmenorrhea sampai nyeri banget, tahu dysmenorrhea nggak? Tahu? Nah, kan ada ya remaja-remaja itu banyak, justru masalah utama remaja di menstruasi itu adalah biasanya nyeri itu atau dysmenorrhea itu. Nah itu kalau masih remaja masih mending, ininya paling yang resikonya adalah karena psikologis biasanya gitu, atau karena memang perubahan hormonal yang belum seimbang gitu. Jadi kalau mensnya mulus gitu kan ada, kalau udah biasanya kadang-kadang ya ininya nikah mah bagus hormonalnya nggak lagi mulus biasa gitu, sekali-kali ada gitu, tapi mulusnya nggak sampai pingsan, sampai muntah gitu. Nah kalau orang dewasa ternyata ujug-ujug ada nyeri pak pada saat men, bisa jadi ada sesuatu di dalam sistem reproduksinya, di dalam rahimnya, apakah itu kista atau miom gitu. Tuh hari-hari ini kuliah sampai jam berapa? 8. Sampai jam 8? Dari jam 8 sampai jam 4 sampai sore katanya nggak jadi yang sekilas. Serta kesehatan, keadaan kesehatan ibu. Jadi maksudnya kesehatan secara umum. Siapa tahu ibu, apakah ibu punya darah tinggi atau ternyata si ibu pernah stroke, itu harus dikaji oleh kita. Karena ada KB tertentu yang ini nggak boleh diberikan pada ibu yang hipertensi, yang DM gitu. Itu harus ditanyakan. Tuh. Terus tanyakan selanjutnya yang diinginkan oleh klien. Nah, tapi sebelumnya kan tadi sudah ditanya, ibu pernah KB apa? Kalau ternyata si ibu, saya belum. Nah, terus tanya dulu, ibu yang ibu tahu alat kontrasepsi ada apa saja. Maka kita harus jelaskan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini dulu, alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini kan macam-macam ya. Ada beberapa macam. Balik. Nih, ada beberapa macam alat obat dan kontrasepsi ya. Nah, ada yang non hormonal dan ada yang hormonal ya. Kalau yang hormonal itu ada di suntik, pil, susuk atau implan, gitu ya. Nah, kalau yang non hormonal itu nih ada IUD, ada alat kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap itu apa saja? Yang MOW dan MOP. MOW itu medis operasi wanita. Kalau MOP medis operasi pria. Jadi kalau MOP itu dilakukannya suaminya yang di KB. Itu dengan cara apa? Memotong saluran spermatikusnya. Itu adanya testis kan, di situ ada testis di situ. Nah, di situ tak ada saluran spermatikusnya dipotong supaya
dia tidak mengeluarkan sperma. Berarti nggak keluar Bu spermanya? Hah? Spermanya nggak keluar Enggak. selamanya? Enggak. Oh enggak. Oh iya. Jadi Nggak selamanya. jadi gini sebenarnya. Pada saat laki-laki itu ejakulasi, itu yang keluar bukan hanya sperma gitu loh. Ada cairan-cairan yang lain. Nah, spermanya aja yang di ini gitu. Oh. Spermanya aja ya kan. Kalau sperma itu kan dalam satu milinya itu kan mengandung 12 juta. Ya, itu. Jadi sementara telurnya cuma satu. Kebayangnya perempuan istilahnya perempuan mah direbutkan ku 12 juta sperma 12 juta ya. makanya jadi tuh ide dia di sini semuanya laki-laki itu seperti itu gitu. Jadi jangan pernah mau mengejar laki-laki karena yang dan fitrahnya juga tuh laki-laki yang mengejar perempuan, orang saya telurnya cuma satu, yang dikeluarkan cuma satu, spermanya banyak, nanti kan sperma yang sini naon ada yang mati, tetap cuma satu yang akan jadi sama si sel telur itu gitu, yang bisa menembus sampai akhirnya terjadi fertilisasi gitu cuma satu, itu ya. Terus nih, nah sekarang kita akan mulai dari IUD. IUD itu singkatannya dari apa? Ada yang pernah dengar? Intrauterine device. Jadi device yang disimpan di intrauterine, di dalam uterus. Di sini nih, uterus itu cuma sebesar telur ayam, tapi telur ayam kampung. Ada yang telur ayam itu kan telur ayam bebek mau gede kok. Ayam telur kan ayam segede kieu kan. Da ibu geus pemilihan beli telur. Aya nu kecil, aya nu gede. Supaya banyak sakilona. Kecil. Pasti nu kecil kan. Mun ibu mah da keur dimakan di rumahnya belinya nu gede gitu. Tapi kalau ayam kampung mah kecil rata-rata kan. Segede gitu. Nah, jadi alatnya, kalau alatnya segede gini tuh pas di dia teh. Gitu ya. Nih, namanya atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Gitu. Jadi kalau sudah tanya, IUD teh tentang bingung. Nah, IUD itu intrauterine device, singkatannya ETA. Jadi device itu kan alat ya? Iya. Device. Jadi intrauterine device itu adalah alat intra itu dalam uterus. Kalau ini alat kontrasepsi dalam rahim. Jenisnya ada spiral, ada T, koper T. Ini spiral. Ini. Tapi spiral sekarang sudah tidak ada. Banyaknya menggunakan koper T kalau sekarang. Jangan dipakai mungkin ya. Nah, koper T ini juga ada jenisnya lagi. Ada yang karena tidak semua orang cocok dengan ini. Ada kadang-kadang nggak cocok sampai perdarahan. Nah, kadang-kadang ganti alatnya pakai yang lebih kecil. Nah, itu namanya Novate tapi lebih mahal. Jadi kalau buat pasien kadang-kadang kalau ini yang ini mah yang BKKBN, jadi gratis, biasanya gratis. Itu yang ini. Tapi efektif juga, walaupun gratis juga efektif gitu. Cuman ada orang-orang tertentu yang harus ini mah harus yang kecil, pakailah Novate harganya juga 400.000 kurang sedikit. Jadi kalau sama dokter sekitar 1 jutaan kalau pasang gitu. Biasanya. Ada dan dia tuh yang dipasang Nokia. Nah ini cara kerjanya IUD ini adalah cara kerjanya itu mencegah pembuahan ya antara sperma dan sel ovum. Bagaimana caranya? Biasanya dia ketika ada sperma itu dia akan berkontraksi. Uterusnya akan berkontraksi karena kan alat di dalam. Jadi dia diusir sih ya kan. Jadi penjaga gawang. Diusir sperma. Jadi nggak akan nyampe. Ada yang gagal ini ada. Makanya ini keefektifannya nih 99%. Artinya 1% bisa hamil. Banyak.
banyak. Jadi kalau yang operasi itu suka nempel kadang di kepalanya, kadang di mana gitu di itunya, itunya teh apa, IUD-nya teh ini teh banyak yang gagal. Walau alam gagalnya karena apa? Karena kadang-kadang gagalnya itu nggak langsung, misalkan hari ini dipasang, sebulan kemudian dia hamil tuh. Kadang-kadang nggak gitu. Kadang-kadang udah setahun 2 tahun bocor gitu. Walau alam apakah si IUD-nya kumaha gitu, atau si spermanya lincah teuing gitu ya. Samping. Kering karunya. Terus, nah tapi ini keuntungannya, kalau keuntungan KB ini satu praktis, efektif. Terus kesuburannya, nah setelah diangkat ini, kalau misalnya kita diangkat nih, habis KB 4 tahun kemudian kita angkat, kesuburannya langsung balik karena tidak ada pengaruh hormon, gitu. Tuh. Terus tidak mengganggu pemberian ASI. Jadi kalau ini mah karena bukan hormon, jadi dia tidak mengganggu ASI gitu. Cuman kadang-kadang kelemahannya ada, kadang-kadang keluar plek gitu, ada plek di awal-awal 1-2 hari lah gitu. Terus pemasangannya kan begini nih, kecenderungannya ibu-ibu gak mau diginiin gitu. Terus mensnya akan lebih banyak dan lebih lama. Kalau untuk ini kalau pakai IUD bisa sampai 8 hari. Kan kalau mens biasa mah tanpa KB mah paling 4-5 hari ya. Ada yang suka banyak? Aku 8 hari. 8 hari. Jika gue KB wae. Enggak gitu. Sok mulus karena Suka. tuh pantesan. Jadi kalau yang suka mulus mah itu kenapa jadi 8 hari? Di awal-awal tuh sedikit, baru 3 hari ya. Sudah 3 hari baru banyak. Nanti mau selesai juga sedikit. Itu yang lama. IUD juga gitu. Dan kadang-kadang ada mulus sama itu juga. Kadang-kadang mulus karena kan ada alat di dalam itu gitu. Terus jangan menggunakan IUD jika satu sedang hamil ya, atau diduga hamil. Makanya kenapa tadi harus diyakinkan dulu apakah ibu ini hamil atau tidak. Kalau misalkan ternyata bingung, si ibunya ditanya bingung. Di sini tuh benar-benar harus privasinya harus dijaga karena memang dibutuhkan kejujuran si ibu. Karena ada pasien keguguran ya, bukan keguguran, perdarahan. Dia postpartum baru 2 bulan, baru 2 bulan, berarti masa nipasnya baru lewat, taunya perdarahan. Terus sama ibu kan tanya ke dokter, dok ini perdarahannya kenapa? Apa ada, kan yang kita pikir adalah ada jaringan sisa di dalam, tapi kata dokter kayaknya bukan, kayaknya ini hamil gitu. Oh gitu dok, iya. Dokter tahu dari mana? Soalnya beda ininya, gitu. Ini kayaknya hamil tapi ibunya nggak mau jujur. Ditanya ibu pernah berhubungan enggak gitu, ngomongnya gitu. Tapi kalau menurut saya kayaknya ini kehamilan gitu. Tapi dokter yang udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak jadi ini toh udah keguguran dan dikuret gitu kan. Jadi dokternya nggak mau maksakan juga gitu untuk si ibunya, untuk kata ibu enggak ya udah enggak gitu. Terus terus gangguan perdarahan. Jadi tidak boleh jika ada lagi gangguan perdarahan atau misalkan ada peradangan di alat kelaminnya gitu ya, itu yang tidak bisa. Terus juga tidak boleh lagi misalkan kayak infeksi kayak jamur, itu belum boleh. Terus ada kecurigaan kanker di vagina ibu dan tumor jinaknya di sekitarnya gitu, itu tidak bisa menggunakan IUD ini. Terus ada sedang radang panggul itu ada banyak terjadi, namanya PID. PID itu pelvic infection, lupa ibu teh, pokoknya ada radang di panggul gitu ya. Terus tempat pelayanannya ini, kalau ini di rumah sakit, di puskesmas ada. Jadi
ini mudah didapat, cuman nggak bisa dibeli sendiri gitu karena dipasang oleh profesional. Terus selanjutnya adalah ini susu KB. Susu KB ini jenisnya hormonal ya. Oh iya, kalau IUD itu bisa dipasang biasanya sekitar 4 tahunan tergantung alatnya. Kalau dulu mah ada sampai 8 tahun, sekarang udah nggak ada, adanya cuma 4 tahun gitu. Terus apakah IUD bisa dibuka sebelum 4 tahun? Bisa. Cuman misalkan ada ibu misalkan melahirkan pasang IUD, nah, tapi ibu tuh mau program punya anak lagi, saya mau buka aja 3 tahun, bisa dibuka gitu. Tidak harus nunggu sampai 4 tahun. Nah, kalau untuk susu KB, itu adalah kontrasepsi yang berbentuk batang terbuat dari stilastik yang berisi hormon progesteron, golongan progesteron yang dimasukkan ke bawah kulit dan ke bawah kulit. Nah, jarumnya seperti ini nih, ini yang dimasukkan ke bawah kulit. Ada yang satu, ada yang dua, dua jarum gitu. Kalau yang satu sama 3 tahun juga, ini panjang juga, ini 3 tahun bisa dipakainya. Ada yang 1 jarum, ada yang 2 jarum, tapi isinya progesteron. Kalau progesteron itu biasanya itu kadang-kadang pasiennya keluhannya adalah tidak mens, kadang-kadang gitu. Nah, cara kerjanya karena ini hormon. Kalau hormon itu kerjanya adalah mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit untuk masuk. Terus menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Jadi si endometriumnya lebih tipis gitu sehingga tidak siap untuk dihamilkan. Kalau uterus itu kan seperti tanah ya. Kalau subur, kalau itu akan bagus gitu. Kalau nggak subur ya nggak akan bagus gitu si tumbuhannya. Keuntungannya ini tidak menekan produksi ASI. Kalau progesteron tidak. Ya, kalau progesteron tidak, terus masa pakai jangka panjang 3 tahun sama kayak tadi bisa sampai 4 tahun. Terus kalau yang ini juga kalau bisa aja sih dibuka, bisa aja, cuma kadang-kadang karena ini hormonal, kadang-kadang masih ada pengaruh hormonal. Ada yang bisa langsung hamil, ada yang tidak ada gitu. Karena kayak ibu dulu begitu dilepas hormon langsung perdarahan sampai setahun. Jadi nggak bisa juga hamil, ngepelik aja terus gitu, nggak ada berhentinya kak. Artinya hormon di dalam tubuh ibu itu sedang tidak seimbang. Karena kalau yang seimbang seperti kalian, contohnya ya, kalian kan nggak banyak pengaruh ya, maksudnya pengaruh dari tubuhnya itu mungkin stres tuh kuliah Stres. Emang kumaha itu stresnya? Banyak tugas. Bener, banyak tugas. Ada wae tambahannya Bu. Ada bu tambahannya teh beres ini. Beres ini ada lagi muncul, beres lagi muncul lagi. Dikerjain 1 tumbuh 1000. Bener. Ya gitu. Begitu. Mulai tingkat seberapa itu deh? Ini dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Jadi kan nanti ada obat kayak pil itu ada yang double, ada progesteron, ada estrogen, yang ada estrogennya gitu. Nah kalau yang ini mah memang yang cocok bangetnya mah untuk yang estrogen, yang tidak cocok dengan estrogen. Terus efektivitasnya 99 sampai 99,8%. Jadi cuma 0,2% tidak cocoknya gitu. Banyaknya yang cocok. Nyari jadwal ada apakah jadwal ini. Oh, banyak sekali kerugian dan efek samping dari obat susuk atau implan ini harus dipasang oleh petugas yang kesehatan yang terlatih. Jadi tidak semua bidan bisa jadi, tapi kalau dokter rata-rata bisa. Dokter juga nggak juga mungkin juga. Jadi kan ada kalau yang kayak obat pil itu malah lebih mudah didapatkan di apotek dimanapun. Kalau ini nggak bisa. Terus jangan menggunakan susu KB implan jika hamil dan juga hamil terus penderita jantung ya, penderita yang memiliki kelainan jantung, yang memiliki stroke, terus bisa juga karena liver atau hepatitis itu kan ada A, B, ada
terus ada darah tinggi dan DF. Jadi itu tidak boleh menggunakan ini, karena kan sifatnya ini vasokonstriksi. Jadi malah akan tambah naik tensinya kalau pakai ini. Justru untuk hormonal itu kadang-kadang ibu-ibu tuh jadi hipertensi malah, kadang-kadang gitu. Terus tempat pelayanan susu KB ini plan ini adalah di rumah sakit, klinik, KB, puskesmas, dokter dan bidan swasta biasanya gitu ya kalau untuk ini. Tapi itu tidak semua di bidan swasta kayaknya bisa. Terus ini suntik. Nah, kalau suntik, ini lihat efektivitas 99%, ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Ada yang jenisnya progesteron, ada yang jenisnya campuran progesteron dan estrogen. Nah, kalau tadi kalau ibunya menyusui, maka dia dikasih yang yang progesteron. Itu yang progesteron itu biasanya yang 3 bulan sekali. Kalau yang 1 bulan sekali itu campuran. Nah, tapi yang campuran ini kadang-kadang bisa mengganggu produksi ASI gitu. Ada buat KB yang suntikan 1 bulan dan 3 bulan sekali. Untuk yang 1 bulan sekali berisi estrogen dan progesteron, dan yang 3 bulan sekali berisi progesteron saja. Untuk wanita yang menyusui sebaiknya tidak menggunakan yang 1 bulan karena akan menghambat produksi ASI gitu. Terus cara kerja KB suntik ini sama seperti hal yang tadi, mencegah ovulasi gitu, mengentalkan lendir, terus menipiskan selaput lendir agar tidak terjadi kehamilan di endometrium gitu. Terus selanjutnya kerugian dan efek ini keuntungannya apa? Praktis, efektif, aman, dan tingkat keberhasilan 99%. Terus tidak membatasi umur, obat KB suntik yang 3 bulan sekali atau per saja tidak mempengaruhi ASI, itu keuntungannya. Kalau kerugiannya di bulan-bulan pertama pemakaian kadang-kadang ada mual. Jadi minum kalau KB itu kadang-kadang bikin mual, apalagi kalau pil mual kadang-kadang. Terus jangan menggunakan KB suntik 1 bulan jika usianya lebih dari 35 tahun. Ibu hamil atau diduga hamil, berdarah. Tapi yang 35 tahun itu yang merokok aktif. Kalau tidak perokok sih bisa aja, nggak masalah gitu. Yang penting tidak punya penyakit jantung, stroke, liver dan hipertensi serta DM. Terus yang tidak memiliki kanker payudara. Maksudnya karena estrogen ini pemicu terjadinya kanker. Jadi sebaiknya dihindari penggunaan estrogen. Terus selanjutnya tempatnya di mana? Itu mah bisa di mana saja, di klinik, di dokter. Itu dokter di bidan swasta juga ada. Karena disuntik, jadi tetap harus yang mengerjakan orang yang profesional, ya. Nah, harus diingat bahwa suntikan pertama hari 1 sampai 5 dari permulaan masa haid. Jadi diusahakan. Mohon, ya manggus. Aduh, sudah. Setengah. Apalnya ukur sedang jadi pajak. Udah ke laki masuk apa? Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada hormon estrogen dan progesteron itu ada seimbang adanya. Seimbang sehingga kita tuh bisa hamil, bisa mens tepat waktu, ya. Kalau seandainya dimasukin hormon dari luar, itu makanya kenapa dia tidak bisa hamil, karena hormonnya tidak ada yang lebih tinggi. Gitu. Tidak seimbang, kan harusnya hormon dalam tubuh harus seimbang. Tidak boleh ada yang terlalu tinggi. Makanya orang-orang yang tidak punya anak ya, udah menikah bertahun-tahun gitu, biasanya yang pertama diperiksa itu hormonnya. Siapa tahu hormonnya. Kadang-kadang ada kok yang dia belum punya anak tapi air susunya keluar terus. Jadi produksi air susu artinya hormonnya lagi tinggi, susah punya anak. Kan orang yang makanya orang menyusui itu bisa digunakan menjadi KB gitu. Karena memang karena itu pengaruhnya. Tuh. Dah? Suntik sudah? Jadi ada yang 3 bulan dan yang 3 bulan. Mangga pilihannya dari ibu, nanti jelaskan apa kelebihan dan kekurangan. Nah, tubektomi. Tubektomi itu termasuk dari kontrasepsi mantap, MOW atau medis operasi wanita. Jenisnya adalah tubektomi. Artinya tubektomi itu adalah ini loh,
yang diangkat, yang dipotong tubanya. Ini tubektomi. Nah, kalau tubektomi itu macam-macam. Ada jenisnya, ada pomeroy, ada apa lagi ya. Tapi yang paling sering kalau yang kita di sini lakukan adalah pomeroy. Ini diangkat, di talian bawahnya digunting atasnya. Jadi dia tidak nyambung. Apakah ini berapa persen ini? 99%. Karena ada 1% bisa terjadi kehamilan. Ketika satu nih ininya lepas, dia nyambung lagi. Tapi kalau kita sengaja, kalau kan kita udah disteril karena anak kita tuh udah operasi 3 kali, kan harus steril ya. Kalau operasi 3 kali mah operasi SCW, terus anak 1, kedua, 3 operasi SC itu harus steril. Tapi kalau si ibunya misalkan masih muda, masih 29 tahun, itu kan masih masih subur. Dia masih subur, ternyata ini terlepas tali tali ini bisa nyambung lagi. Padahal kalau sengaja misalkan saya mau dibuka, bisa nggak, saya pengen punya anak lagi, mau kanulasi itu susah kalau sengaja mah, tapi kalau tidak sengaja gampang. Itu berarti kan Allah yang punya kuasa ya. Jadi gitu. Ini tubektomi ini cara kerjanya adalah menghambat saluran tubuhnya supaya tidak terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Ini permanen dan efektif, dapat mencegah kehamilan 99%, tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. Kan ada tadi IUD itu bisa mengganggu hubungan seksual. Karena gini, IUD dipasangnya itu kan ada ininya, ada nih lihat, IUD itu punya ini nih, ada benangnya. Jadi benangnya itu akan keluar ketika suami istri berhubungan kan, ini si benang itu kan nongol, itu bisa menyentuh ke penisnya laki-laki, dan penis itu sangat sensitif, dengan dipegang aja dia bisa ereksi. Diketusuk juga bisa nyeri gitu loh. Bisa misalkan, padahal dengan benangnya kan benang halus, tapi karena sensitif jadi dia bisa nyeri untuk orang-orang tertentu. Makanya kenapa kita harus konseling gitu, harus jelas, karena belum tentu suaminya akan setuju. Saya nggak mau pakai itu gitu. Jadi kalau konseling itu harus ada, suaminya juga harus ada, bahkan harus ditanya. Keputusan itu harus keputusan bersama, tidak boleh hanya sebelah pihak, karena pengaruhnya itu kadang. Nah kalau IUD ini tidak, kalau ini tubektomi ini tidak mengganggu, hormon juga tidak akan terganggu. Hanya saya yang terganggunya adalah secara anatomis diputus gitu. Itu tidak ada jalannya, kan ini jembatannya kan harusnya di sini ketemunya sperma dan ovum. Terus tidak dilakukan tubektomi atau ditunda bila menderita tekanan darah tinggi pada saat itu. Enggak biasanya. Terus stroke, kencing manis, dan penyakit jantung paru-paru. Karena pada saat dipasang ini mah pasien harus ditidurkan. Kalau misalnya ini, ibu mah pakainya nukil. Kalau pasien yang sering, kalau ibu di sini melakukan pada pasien-pasien SC gitu. Kalau sengaja KB-nya di sini yang gini, di sini tidak boleh. Di Muhammadiyah tidak boleh. Boromius tidak boleh. Boromius juga yang Kristen tidak boleh. Ini masih kontroversi kalau ini mah gitu ya. Di Islam tuh masih ini. Tapi sekelas Boromius yang Nasrani aja nggak boleh. Jadi nggak ada yang namanya tindakan tubektomi di Boromius. Tidak, sama sekali tidak di sini. Nah kalau di sini mah boleh dilakukan, tapi dengan syarat memang kondisi ibu yang tidak memungkinkan untuk hamil lagi gitu, atau dengan kehamilan jadi bisa menyebabkan bahaya pada ibu, ya tubektomi bisa dilakukan. Contohnya ya pasien SC 3 kali itu sudah tidak boleh lagi, karena kalau lebih dari 3 kali bahaya buat si ibu, bisa kelahiran yang nantinya. Terus, nah kalau ini tempat pelayanan tubektomi ini kalau memang mah tetap harus di rumah sakit. Ada kalau sekarang lumayan mahal karena ini tidak kayak yang namanya KB itu dari cover BPJS. Jadi kalau operasinya bisa sampai 7 juta 8 juta
Nah, tapi kadang-kadang program pemerintah ada untuk MOW gratis. Tapi dilaksanakannya setahun sekali. Tuh. Terus untuk wanita usia subur berumur di atas 30 tahun sudah punya anak cukup 2. Ini yang harus diingat ya, bahwa ada syarat tertentu gitu. Anak yang terkecil harus berusia minimal 5 tahun. Tidak boleh ibu masih punya anak di bawah 5 tahun atau balita.